Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah mensyukuri nikmat Allah. Anak-anakku sekalian, sebelumnya mungkin dari hasil lanjutan pembelajaran di PAI bab kedua ini kita melanjut ke pertemuan yang ketiga. Alhamdulillah untuk anak evaluasi absen kehadiran 95% hadir. Ada 2 orang yang sakit dan 1 orang yang izin. Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah, dan juga yang hadir pada hari ini tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran PAI. Yang Bapak akan sampaikan di pembelajaran pertemuan ketiga kali ini, sistemnya nanti kita berdiskusi. Kita bagi kelompok menjadi 5 kelompok, 1 kelompok berisikan 5 orang untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan melanjutkan pembahasan pertemuan yang kedua. Itu bagaimana di pertemuan yang pertama kita sudah membaca Quran surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2, dan juga mengidentifikasi tajwid yang terkandung di dalamnya, kemudian terjemah perkata, terjemah secara keseluruhan. Kemudian dilanjut dengan pertemuan yang kedua menggali isi kandungannya serta hadis yang terkait. Pertemuan kali ini Bapak akan lebih menyampaikan bagaimana memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sehingga Bapak nanti setelah Bapak memaparkan video ini, nanti kita diskusi kelompok yang sudah dibentuk menjadi 5 kelompok, mendiskusikan. Nanti Bapak akan menayangkan video tentang salah satu peristiwa bagaimana pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelumnya mungkin ke arah sana Bapak akan memberikan materi stimulus dulu. Coba diperhatikan, di sini kita merenungkan dampak negatif dari perbuatan zina. Salah satunya ada gambar calon bayi yang ada di rahim seorang ibu. Kemudian anak yang lahir ke dunia dengan melakukan sesuatu hal yang negatif perbuatan zina, maka akan berdampak negatif bagi kalau posisinya kita menjadi seorang perempuan, kemudian hamil, tidak menutup kemungkinan janin yang dilahirkan itu akan dibuang, ataupun mungkin sebelum lahir akan diaborsi, yang itu merupakan salah satu bentuk dosa besar dan kekejaman seorang perempuan terhadap bayi yang dilahirkan dalam kaitannya dengan dari hasil perzinahan. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu kalian harus bisa menjauhi perbuatan dari zina. Kemudian faktor-faktor yang bisa menyebabkan kenapa terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja. Karena adanya pergaulan bebas, adanya perzinahan itu tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya lemahnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama. Nilai-nilai agama, nilai-nilai keislaman yang kurang diamalkan. Apakah jarang sholat, jarang membaca Quran, tidak pernah ke masjid, itu salah satu penyebab berkembangnya pergaulan bebas di kalangan remaja. Yang kedua, ketidakmampuan remaja dalam mengontrol diri. Nafsu yang ada dalam diri kita tidak mampu dikendalikan, sehingga menurut nafsu diikuti, akhirnya dia terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua. Ini salah satu faktor pendidikan pertama dan utama. Yang selanjutnya, pelampiasan terhadap kekecewaan yang dialaminya. Mungkin dia di keluarganya apakah broken home, kurang perhatian dari orang tua, akhirnya ada dampak kekecewaan dari anak tersebut, sehingga dia gabung dengan orang-orang yang mungkin kurang baik.
Dan selanjutnya tergesernya norma oleh modernisasi. Dengan zaman teknologi yang sangat luar biasa, akhirnya dari fashion baju ataupun gadget itu menyebabkan jauh dengan norma-norma agama. Kemudian kurang pengetahuan tentang seks dan bahaya seks bebas. Kita juga punya hak, bahkan harus tahu tentang bagaimana bahaya dari seks bebas. Bagaimana penyakit yang akan ditimbulkan ketika kita melakukan seks bebas ataupun hubungan di luar nikah. Kemudian selanjutnya, dampak dari pergaulan bebas itu bisa merebahnya kenakalan remaja, menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, hamil di luar nikah. Timbulnya kasus pembunuhan, aborsi, anak yang tidak berdosa dibunuh hidup-hidup oleh ibunya. Baik itu mungkin usia 4 bulan, 5 bulan, apalagi sudah keluar di rahimnya, kemudian dia bunuh, dibuang. Itu menjadikan salah satu hal yang sangat tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjangkitnya penyakit AIDS, penyakit yang berbahaya. Penggunaan narkoba dan alkohol secara berlebihan. Ini dari merokok, minum, narkoba. Ini salah satu indikator dampak dari pergaulan bebas dan bisa menyebabkan nanti keperzinahan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kemudian perhatikan gambar ini, seorang anak yang polos, kemudian dia ada anak kecil. Salah satu mungkin dampak dari pergaulan bebas, yang harusnya sekolah dengan serius, yang harusnya mengalami kehidupan remaja, ternyata anak kecil berwajah polos telah memiliki putra dari hasil pergaulan di luar pernikahan. Ini harus kita camkan. Bagaimana kalau kita masih di bangku sekolah kelas 10, usia 15 tahun, sudah punya anak dari hasil perzinahan? Kalau mungkin dari hasil pernikahan, itu salah satu anugerah dari Allah. Tapi kalau hasil dari perzinahan, dari pergaulan bebas, itu salah satu bentuk azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Sehingga kita perlu mengupayakan bagaimana faktor-faktor tadi, dampak-dampak tadi supaya tidak terjangkit kepada kita semua. Anak remaja harus diarahkan kepada kegiatan-kegiatan agama. Di sekolah ada kegiatan agama, eskulnya ada IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Kemudian ditambah lagi plusnya di SMK Bakti Nusantara itu ada pelajaran BTQ, dan ditambah lagi nanti ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan juga kalian di luar sekolah, di rumah silakan bikin komunitas untuk menghidupkan, memakmurkan masjid. Jadi remaja masjid di luar sekolah, dekat rumah kalian. Itu insya Allah semakin kita cinta terhadap masjid, maka kita akan semakin tahu bahwa pergaulan bebas, kenakalan remaja, perzinahan merupakan dosa besar yang harus kita hindari. Manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan zina: menjaga kesucian dan harga diri atau martabat manusia di hadapan Allah dan sesama manusia di hadapan Allah dan sesama manusia. Menjaga nasab keturunan dari pencampuran yang diharamkan oleh agama. Jangan sampai kita punya keturunan dari hasil perzinahan. Terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS karena ditimbulkan dari penyakit dari zina ataupun pergaulan bebas. Dengan ditetapkannya hukum tegas bagi para pelaku zina akan menimbulkan efek jerak dan rasa takut untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Memahami keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga. Nah, ini merupakan bagian yang pembelajaran di bab kedua di pertemuan yang ketiga. Untuk selanjutnya Bapak mengarahkan, silahkan nanti kalian kerja kelompok. Tugasnya nanti ada suatu tayangan kurang lebih sekitar 15 menit. Tayangan tersebut tolong diperhatikan. Kemudian tugasnya setiap kelompok untuk menggali penyebab masalah pergaulan bebas yang ada di video tersebut. Kemudian setelah mengetahui faktor-faktor penyebabnya seperti apa, nanti secara dalil yang sudah kita gali di isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2, kemudian kembangkan bagaimana dihubungkan dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dan selanjutnya nanti solusinya seperti apa, masukan dari setiap kelompok,
Setelah setiap kelompok tuntas dan beres mengerjakan